Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Naam. Untuk hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita akan membahas tentang bab baru pada mata pelajaran bahasa Arab, yaitu Ad-Darsul Khamis, Ad-Dhamirul Munfasil, Huwa, Huma, Hum. Nah, diharapkan bagi para santri agar membuka bukunya halaman 105. Jika sudah, maka bisa diperhatikan sambil melihat video yang Ana berikan ini. Nah, Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, Ad-Dhamirul Munfasil. Apa Ad-Dhamirul Munfasil? Ad-Dhamirul Munfasil adalah kata ganti. Kata ganti. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kata ganti itu seperti saya, kamu, dia, mereka, dan kita. Itu kata ganti dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan sekarang kita akan membahas kata ganti dalam bahasa Arab. Sebenarnya kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14, tetapi kita akan membahas 3 dulu saja, yaitu yang huwa, huma, hum. Apa sih artinya? Huwa artinya itu dia seorang laki-laki. Dia satu orang. Huwa, dia satu orang laki-laki. Huma artinya itu mereka dua orang. Mereka dua orang laki-laki. Hum, mereka 3 orang atau lebih. Hum, mereka 3 orang atau lebih laki-laki. Bisa dipahami? Jadi huwa itu untuk satu orang, dia satu orang. Huma, mereka 2 orang. Hum, mereka 3 orang atau lebih. Nah, kita coba lihat ke contohnya. Iqra walahid. Huwa. Ingat, huwa dia satu orang. Huwa alimun. Dia satu orang laki. Dia satu orang alimun. Berilmu. Atau lebih tepatnya, huwa alimun. Dia orang yang berilmu. Huma, 2 orang, mereka 2 orang laki-laki. Mereka 2 orang laki-laki. Huma alimani, mereka berdua adalah 2 orang yang berilmu. Alimani, 2 orang yang berilmu. Alimani ini musanna. Ingat, kalau alimun itu mufrad atau kata tunggal, kalau alimani itu musanna. Kenapa harus pakai alimani? Karena di sini dia huma. Huma itu 2 orang. Maka kata setelahnya harus 2 orang juga, yaitu alimani. Karena dia harus pasangan ya. Kalau misalnya dia sini 1 orang, maka di sini 1 orang. Kalau di sini mufrad, maka di sini harus mufrad. Kalau di sini musanna, di sini juga harus musanna. Terus hum. Hum itu artinya mereka 3 orang laki-laki atau lebih. Contohnya, hum ulama'u. Mereka 3 orang laki-laki adalah orang yang berilmu. Di sini hum jama' karena 3 orang atau lebih. Ulama'u ini juga jama'. Kemudian yang kedua, huwa sadiqun. Dia satu orang laki-laki adalah orang yang berilmu. Dia orang yang berilmu. Huma sadiqani. Mereka 2 orang adalah 2 orang teman. Huwa sadiqun ini teman ya. Dia adalah seorang teman. Mereka berdua adalah seorang teman. Hum asdiqa'u. Mereka bertiga atau lebih adalah teman. Huwa zamilun. Sadiqun sama zamilun artinya sama. Dia adalah teman. Huma zamilani. Mereka berdua adalah 2 orang teman. Hum zumala'u. Mereka bertiga adalah teman. Keempat, huwa ghaniyun. Dia satu orang adalah orang yang kaya. Huma ghaniyani. Huma mereka berdua adalah 2 orang yang kaya. Hum aghniya'u. Mereka bertiga adalah orang yang kaya.
kelima, huwa faqirun. Dia satu orang ya. Dia adalah orang yang miskin. Huma faqirani. Mereka berdua adalah dua orang yang miskin. 5. Hum fuqara'u. Mereka bertiga atau lebih. Fuqara'u adalah orang yang miskin. Keenam, huwa tabibun. Dia seorang dokter. Huma tabibani. Mereka berdua adalah dua orang dokter. Hum atibba'u. Hum, mereka bertiga atau lebih adalah dokter. Nah, jadi harus diperhatikan di sini, yang harus diperhatikan adalah huwa ini mufrad, maka setelahnya harus mufrad. Karena di sini alimun itu mufrad. Huwa ini adalah posisinya mufrad. Karena dia satu orang ya. Kalau misalnya di sini huma, maka ini posisinya musanna, maka setelahnya harus musanna juga. Huma alimani. Sedangkan hum posisinya adalah jamak, 3 orang atau lebih, maka setelahnya harus jamak juga. Nah, coba perhatikan di sini. Pasti antum agak sedikit bingung karena ana belum menjelaskan tentang jamak yang ini. Karena dalam pelajaran sebelumnya ana cuma menjelaskan tentang jamak yang menggunakan waw sama nun. Ini kan contohnya. Misalnya mufradnya itu muslimun. Maka jamaknya yang antum pelajari dulu itu yaitu muslimuna, ditambah saja gitu kan. Nah, ini namanya jamak salim. Jamak itu ada 2. Jamak salim. Nah, ini namanya jamak salim. Jamak yang bisa menggunakan cara. Caranya itu dengan menambahkan waw sama na. Waw sama nun. Contoh lagi. Contoh dari jamak salim ya. Tabibun. Tabibun. Gimana kalau misalnya kita ubah ke jamaknya, yaitu tadi tambahkan una. Ini jamak yang antum pelajari sekarang. Tabibuna. Ya kan? Tinggal ditambahkan. Ini jamak yang bisa menggunakan cara. Tabibuna jadi seperti ini. Dia bisa menggunakan cara. Kalau jamak yang bisa menggunakan cara disebut jam'u salim. Nih, jamak yang bisa menggunakan cara disebut jam'u salim. Nah, sedangkan coba antum perhatikan di sini. Di sini ini jamak semua ya. Kalau misalnya hum, ini kan posisinya dia jamak 3 orang atau lebih. Jamak itu kan 3 orang atau lebih. Nah, maka dia posisinya juga harus jamak. Nah, di sini sedangkan di sini jamaknya tidak menggunakan waw sama na. Tahu nih, perhatikan. Tidak ada sama sekali yang menggunakan waw sama na. Nah, lalu ini disebut jamak apa? Kenapa dia tidak ada waw sama na? Nah, di sini ini jamak. Semua ini jamak, tapi namanya bukan jam'us salim. Yang seperti Anda bilang tadi, bukan jam'us salim. Apa namanya? Namanya adalah jam'ut taksir. Jam'ut taksir. Apa itu jam'ut taksir? Jam'ut taksir itu adalah jamak yang tidak bisa menggunakan cara atau jamak yang tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Ya karena itu dia tidak ada caranya. Terus gimana cara mengetahuinya? Salah satu cara mengetahuinya adalah menghafalnya. Tidak ada cara sama sekali. Antum harus baca terus menghafalnya. Inilah jamak taksir. Jamak yang tidak ada cara pembuatnya. Kalau misalnya tadi yang sebelumnya jamak salim itu ada caranya. Dengan cara menggunakan ini waw sama na. Ini jamak salim. Ya kan? Dia ada caranya, tambah una nih, tambah una saya. Sedangkan jamak taksir itu tidak ada caranya. Maka antum harus menghafalnya. Jadi jamak-jamak yang ada di buku ini harus dihafal. Nah, ini alimun, alimani, ulama'u. Mufrad, musanna, jamak. Sadiqun, sadiqani, asdiqa'u. Mufrad, musanna, jamak. Zamilun, zamilani, zumala'u. Mufrad, musanna, jamak.
Ghaniyun, ghaniyani, aghniya'u. Mufrad, musanna, jama'. Faqirun, faqirani, fuqara'u. Mufrad, musanna, jama'. Dan begitu seterusnya, ya. Jadi harap dihafalkan, jangan sampai tidak dihafalkan, karena ini akan keluar nanti kalau misalnya antum ulangan atau ujian, ya. Nah, coba kita perhatikan contoh yang di sini. Lahid Muhammadun alimun. Afwan, perhatikan. Lahid, perhatikanlah. Nomor 1, Muhammadun alimun. Artinya apa? Muhammad, ini satu orang ya. Muhammad alimun. Kalau misalnya diubah dengan kata ganti, maka jadi apa Muhammad ini yang digarisbawahi? Maka dia akan berubah menjadi huwa. Karena kita ganti dengan kata ganti. Muhammadun alimun, Muhammad orang yang berilmu, berubah menjadi huwa alimun. Dia, maksudnya dia itu Muhammad, dia Muhammad alimun. Awalnya Muhammad alimun, Muhammad adalah orang yang berilmu, berubah menjadi huwa alimun, atau dia orang yang berilmu. Maksudnya dia ini ke siapa? Dia ini ke Muhammad gitu. Dia balik lagi ke Muhammad. Kata huwa ini balik lagi ke kata Muhammad. Karena dia diganti ya. Ingat, cuma diganti. Tapi artinya hampir sama. Yang kedua, Al-Muhammadani alimani. Dua orang Muhammad adalah dua orang yang berilmu. Perhatikan, ini kan musanna kan? Kenapa dia musanna? Ada ani. Ada ani, betul kan? Ingat, ini musanna, al-Muhammadani, dua orang Muhammad. Alimani adalah dua orang yang berilmu. Kalau misalnya di sini musanna, maka di sini juga harus musanna. Kalau misalnya ini mufrad, maka di sini harus mufrad. Nah, kembali lagi. Al-Muhammadani alimani. Huma alimani. Huma, mereka dua orang. Alimani adalah dua orang yang berilmu. Huma ini kembali lagi ke al-Muhammadani, kata ganti. Huma adalah kata ganti dari al-Muhammadani. Huma ini kan dua orang. Muhammadani dua orang juga. Jadi harus sama ya. Muhammadani dua orang, huma dua orang. Berarti kata gantinya harus pakai huma. Kalau satu orang pakai apa? Satu orang. Maka pakai huwa. Huwa satu orang. Muhammadun satu orang. Maka pakai huwa. Nah, balik lagi ketiga. Al-Muhammaduna ulama'u. Al-Muhammaduna ulama'u. Tiga orang Muhammad adalah orang yang berilmu. Maka kata gantinya apa? Hum ulama'u. Mereka tiga orang adalah orang yang berilmu. Hum ini posisinya jamak. Maka pasangannya juga harus jamak. Tapi kita menggunakan di sini jamak taksir. Jamak yang tidak bisa ada caranya. Yaitu dengan caranya ya udah, salah satunya caranya menghafal. Maka banyak-banyaklah belajar lagi ya. Bisa dimengerti? Pokoknya intinya ini adalah kata ganti. Huwa kata ganti dari satu orang dia. Huwa ini artinya dia. Huma artinya mereka berdua. Hum artinya mereka bertiga. Jadi ada pasang-pasangannya ya. Kalau misalnya satu orang pakai huwa, dia satu orang. Huma mereka dua orang. Hum mereka tiga orang. Jangan sampai kebalik-balik. Oke, bisa diperhatikan lagi. Lahid Muhammadun, satu orang kan sama dengan Muhammadun. Maka Muhammadun ini kalau misalnya satu orang, kata gantinya huwa. Contoh lagi, Muhammadun ditambah Muhammadun, berarti dua orang. Maka menjadi al-Muhammadani. Jadi musanna ya, ada ani nih, al-Muhammadani. Maka kalau kata ganti dari al-Muhammadani apa? Huma. Mereka dua orang. Al-Muhammadani. Huma. Mereka dua orang. Kemudian Muhammadun ditambah Muhammadun ditambah Muhammadun jadi tiga orang. Maka jamak.
jamaknya bentuknya seperti apa? Ya, al-Muhammaduna. Nah, ini dia namanya jamak apa tadi? Kan ada dua jamak, jamak salim sama jamak taksir. Ini jamak apa? Jamak salim. Karena ada wu, nah dia bisa pakai ini caranya. Nah, al-Muhammaduna kata gantinya apa? Hum. Ingat, 3 orang maka menggunakan hum. Al-Muhammaduna pakai hum. Maka jadi artinya mereka 3 orang. Nah, di sini ada latihan. Coba antum baca. Ana bacakan contohnya ya. Huwa alimun. Wahuma alimani. Wahum ulama'u. Huwa, dia seorang. Dia satu orang yang berilmu. Ini mufrad, ini mufrad. Wahuma alimani. Dan mereka berdua, huma mereka berdua adalah alimani, 2 orang yang berilmu. Wahum dan mereka bertiga atau lebih ya, ulama'u adalah orang yang berilmu. Jadi ini jamak, ini musanna, ini mufrad, ini 1 orang, ini 2 orang, ini 3 orang atau lebih. Bisa dipahami? Lagi contoh lagi, Anda kasih. Huwa sadiqun. Dia adalah seorang teman, 1 orang. Huwa, dia. Wahuma sadiqani. Dan mereka berdua, wahuma mereka berdua, sadiqani adalah 2 orang teman. Sadiqani 2 orang teman. Wahum dan mereka bertiga. Mereka bertiga ya. Asdiqa'u adalah 3 orang teman atau lebih. Nah, seperti itu. Coba antum teruskan baca sampai sini agar terbiasa pengucapannya. Kemudian antum kerjakan tadrib asani sampai asalis robi. Nah, sampai sini ana akhiri. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Insya Allah ana akan jawab. Dan jika tidak ada, maka bisa dikerjakan. Ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.